Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhir ayat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Muhammad Cheng Ho yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada subuh ini pada 18 Ramadan kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang barusan kita laksanakan senantiasa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari kita pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Nabi yang menjadi panutan kita, suatu hasanah dari segala aspek kehidupan, baik yang berkenaan dunia lebih-lebih dengan akhirat. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita kembali merenungkan perjalanan kehidupan manusia, bahwa sesungguhnya kita ini akan ada batasnya dan ada akhirnya pula. Maka mengawali ceramah ini atau diskusi ini, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan untuk kita semua, dan mudah-mudahan pertanyaan ini kita sudah mengetahui apa jawabannya sebelum nanti saya menjelaskan, karena ini adalah pertanyaan wajib yang harus kita pahami. Yang pertama, kita ini dari mana, Pak? Min aina, dari mana kita? Yang kedua, wa ila aina, kita akan kemana? Dan yang ketiga, apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Apakah kita hidup untuk makan, atau makan untuk hidup, atau hidup untuk beribadah? Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu dari 3 pertanyaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membocorkan kita jawabannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, pertanyaan pertama dan kedua, dari mana kita dan kita akan kemana? Maka itu dijawab langsung oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salahlah orang yang menginterpretasikan bahwa hidup ini adalah segala-galanya. Hidup ini adalah tempat kita bermewah-mewah, lalu kemudian setelah kita meninggal dunia tidak ada lagi proses kehidupan. Ya, karena proses kehidupan manusia, jamaah sekalian, kita ini harus melewati 5 fase kehidupan. Pertama, alam arwah yang sudah kita lewati. Yang kedua, alam rahim, dalam kandungan ibu. Disitulah penyatuan antara jasad dan ruh. Maka di situ ada akad yang kita sepakati dari Allah, alastu bi rabbikum. Ya, siapa Tuhan? Siapa yang akan kau sembah? Ketika Allah mengizinkan kita keluar ke muka bumi,
Maka kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami tahu engkau adalah Tuhan kami, engkau lah yang kami sembah. Tapi justru kemudian banyak orang ketika keluar dari dunia ini di alam yang ketiga ini, kadang-kadang ada manusia yang ingkar dari akad tadi itu. Nah, inilah yang akan kita bahas, garis kehidupan manusia. Dan setelah yang ketiga ini kita akan berpindah, Pak, alam kubur. Di alam kubur ini ada alam keempat, masih ada alam selanjutnya, yaitu alam akhirat pembalasan. Akan tetapi perlu kita memahami bersama bahwa dua alam yang akan kita datangi, alam kubur dan alam akhirat, itu sangat ditentukan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persembahkan di alam yang ketiga ini, alam dunia ini. Maka pertanyaan ketiga dijawab juga, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara garis besar, satu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Maka tujuan kita jemaah sekalian, Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain melainkan hanya untuk beribadah. Cuma kadang-kadang ada juga salah mengartikan ibadah. Ibadah kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat. Tapi hubungan sosial itu kadang-kadang tidak dianggap ibadah. Pekerjaan kita di kantor, iya, atau pengusaha atau buruh bangunan itu kadang-kadang tidak dianggap sebagai ibadah, padahal itu adalah ibadah. Maka Rasulullah menegaskan, innamal a'malu binniyat. Kalau kita bekerja untuk dunia kita ini, kita niatkan untuk Allah dan akhirat, maka itu adalah tergolong pekerjaan akhirat kita ibadah. Contoh, seorang buruh bangunan, iya, kalau umumnya kan mengatakan urusan dunia itu. Tapi seorang buruh bangunan ini dia berniat untuk bekerja mencari nafkah halal, niatkan kalau ada rezeki yang dia dapat dia pakai untuk beribadah kepada Allah, untuk menghidupi keluarganya, maka itu adalah ibadah. Hadirin jamaah sekalian, karena itu mari kita melihat proses kehidupan manusia. Ya, saya mohon izin sedikit, saya mau memberikan gambaran bahwa inilah proses manusia yang kita lewati di muka bumi ini. Ya, tadi saya izin sedikit berdiri untuk memberikan ilustrasi lalu kemudian kita jelaskan. Ya, jadi manusia itu, Pak, dia itu berawal dari Allah dan kita mencoba memberikan satu garis. Ya, ini adalah awal kelahiran manusia, Pak. Awal kelahiran manusia. Dan inilah perjalanan kita yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kelahiran. Manusia lahir, Pak, itu tidak ada yang langsung pakai baju. Tidak ada yang langsung membawa pakaian, membawa harta, membawa cuci, membawa handphone dan seterusnya. Tapi dia lahir dalam keadaan zero, kosong, tidak membawa apa-apa. Nah, inilah kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sejatinya manusia, Pak, itu akan berjalan kepada Allah. Maka untuk apa garis ini? Garis inilah yang dinamakan dalam agama, ya, ya, garis inilah yang harus kita pegang. Kalau kita dari lahir akan kepada Allah juga kita kembali, maka jangan kita salah tujuan. Siapa yang mau sampai kepada Allah maka hendaknya dia melewati garis yang ini. Inilah yang dinamakan agama. Wa aqsimu bihablillah jami'an. Berpegang teguh kepada agama Allah. Inilah agama Allah. Kita harus berpegang teguh. Ya, kalau mau selamat sampai kepada Allah
berpegang di sini, jangan lemah. Kapan dia lemah? Sedikit kena angin, sedikit kena hujan deras, bisa jatuh. Ya, maka berpegang itu lagi. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan kalian dua usaha. Kalau betul berpegang kepada usaha itu, tidak akan mendapatkan kesesatan dalam arti kesesatan, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi isinya ini Pak, agama, Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat Pak. Nah, perjalanan hidup manusia itu kadang-kadang Pak mengalami dua posisi. Ya, ada posisi saya garis ini. Ya. Ya. Ini saya berikan ilustrasi, inilah garis kehidupan yang baik. Ini yang baik, ini buruk. Ya, ini ukuran manusia yang kita sering dapatkan. Ini ada lagi Pak, dapat di pekerjaan asumsi ini Pak. Punya anak dapat di sini. Ya, diberikan kesehatan dapat di sini. Ya. Maka ketika kita dapat di sini Pak, hati-hati kita bersih. Dapat gaji 5 juta 10 juta per bulan. Ada juga di sini Pak. Inilah buruk atau biasa kita ujian atau bahasa kita masalah. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka kita buruk atau kurang baik. Maka disinilah ada dua kunci di sini Pak. Kalau kita mendapatkan nikmat, misalnya kita banyak rezeki, ya anggaplah kita sudah kaya Pak. Ya. Kemudian kita dapat lagi pangkat Pak, luar biasa ya, 4 pangkat. Inilah nikmat kita ini. Tetapi hati-hati Pak, karena kapan kita di sini terus bakal melampaui sampai ke atas, hati-hati Pak. Karena ini jalan ketika ditarik dari sini ke depan, kosong, tidak ketemu Allah. Tidak ketemu Allah. Begitu pun di sini, kalau kita di sini kita misalnya miskin, gitu, miskin. Kalau miskin kita lah terus di sini, tidak ketemu Allah. Ini kosong, tidak ada yang kita. Nah ini tadi Allah katakan, jangan beralih daripada pertanian, tinggalkan kita di surga. Maka siapa ketika kita mendapatkan nikmat, maka yang harus kita lakukan, isi Al-Quran tadi mengatakan kau harus bersyukur. Maka ketika orang bersyukur, dia dapat rezeki, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini berkat Allah. Maka dia akan kembali ke sini Pak. Tidak akan melangkah ke atas. Ketika dia akan kembali, maka dia melangkah Pak. Ujung-ujung ketemu Allah. Ketika dia dapat pangkat, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini dari Allah. Syukur. Ya. Tapi banyak Pak. Begitu dia dapat pekerjaan kaya, lupa. Kali dia dari sini, apa dia? Andai kata saya sekolah tinggi, tidak bekerja keras, tidak dapat ini. Dan sombong ini. Inilah kasus yang terjadi pada masa dahulu kala. Inilah Fir'aun Pak. Ini Fir'aun, Namrud. Dia lupa kalau dia dari Allah, maka dia sombong, bahkan mengatakan aku ini penguasa, aku ini adalah Tuhan, sehingga tidak ketemu Allah. Jangan sampai kita dapat ini semua ini, lupa kita bersyukur, kita tidak ketemu Allah. Jangan sampai kita orang-orang modern, orang-orang modern, modern. Ya. Maka sejatinya kita bersyukur. Apa bersyukur? Ya, kita diberikan kepada Allah. Bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu Pak, tidak akan lupa kepada Allah. Dan dia isinya tadi Al-Quran dan hadis ini isinya baik. Syukur. Ya. Dari syafaat dan walaupun apapun tidak ada bersyukur. Siapa yang bersyukur nikmat kepada Allah, yang tadinya kita dapat rezeki 10 juta, kalau kita syukur maka Allah akan 100 juta. Kalau kita dapat posisi misalnya camat syukur, Allah akan kita kembali dinas. Dari inilah maka pentingnya itu harus syukur. Maka kalau kita
perbanyak syukur dan perbanyak sabar dalam menghadapi. Nah, ketika ini yang terjadi dalam sekalian, ya, saya minta musibah ada miskin atau meninggal saudara kita atau kehilangan yang kita cintai, maka jangan kita juga jauh dari Allah. Ada orang diuji, dimiskinkan, justru karena kemiskinannya membuat dia kufur terhadap Allah. Ada orang seperti itu. Ya, dia tahu miskin, tidak sholat, ya, api saja. Maka agama mengatakan kalau engkau dikena kehidupan yang buruk, maka engkau harus bersabar. Sabar. Apa tujuan kehidupan? Kenapa Allah ciptakan kehidupan yang tidak menyenangkan? Apa tujuan? Untuk menjawab ayat yang berbunyi Innallaha ma'as-sabirin. Andai kata tidak ada musibah, tidak ada bersama-sama, bagaimana cara kamu sabar? Ya, kalau tidak ada orang yang musuhi, tidak ada orang yang benci atau caci maki, bagaimana cara kamu sabar? Kalau Allah tidak kasih masalah, bagaimana cara kita mau bersabar? Maka gunakan sabar ini. Tapi ada juga Pak ini pendapat saya, boleh kita sepakat, boleh kita berbeda, ya karena bukan luas. Ada orang mengatakan sabar itu diam. Kenapa muslim? Sabar. Bila takut Allah. Padahal Allah sabar itu ada dua. Ada sabar yang berupa berdiam. Ada bergerak. Contoh ketika kita miskin, jangan kita sabar mengatakan saya sabar, kamu tidak sabar. Karena sabar itu ketika kita miskin, Allah mengatakan fantasyi'ul ardh bergegas mencari rezeki Allah. Maka ketika kita mencari rezeki itu dapat sabarnya. Cuma kadang-kadang sabar itu diam, itu namanya pasrah. Jadi miskin tidak ada keras begini kita pasrah Pak. Nah, jadi itu sabar tapi pasrah. Ada yang mas sekalian. Maka untuk naik ke atas, maka kita harus sabar Pak. Ya sabar. Maka sabar itu adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perbanyaklah kita bersabar. Termasuk Bapak dan semua bersabar dalam menjalankan perintah dalam suci Ramadan ini. Kita harus bersama menjalankan perintah. Ya, meninggalkan orang itu adalah kesabaran. Kemudian di sini apa? Ketika kita sudah di sini tadi kembali, maka yang terjadi di sini Pak, kita harus perbanyak sedekah. Sedekah di sini. Maka orang yang bersyukur itu kalau hanya mengucapkan alhamdulillah itu syukur paling dasar. Ya, jadi kita bilang kita alhamdulillah tidak ada bapaknya kalau tidak alhamdulillah. Karena syukur itu ya ada tiga, alhamdulillah, hidung, mulut, kemudian gunakan dengan hati. Yang terakhir ini yang penting implementasi. Kalau kita dapat uang kaya, silakan bersedekah, menyumbang ke masjid, menyumbang ke panti asuhan, menyumbang ke pondok pesantren. Agama ini, Pak, ini tadi agama ini memerintahkan kita kaya. Jadi salah kalau ada orang Islam mengatakan kita kaya. Kenapa? Karena ada ibadah yang membutuhkan uang. Bagaimana kita maju kalau tak kaya? Bagaimana kita bersedekah? Bagaimana kita sampai? Bagaimana yayasan kalau tidak kaya? Nah, sekali kita kaya. Ya. Boleh kita kaya, silakan kita sebanyak-banyaknya. Yang salah dalam agama itu kalau kita sudah kaya, jangan sampai kita gagal menjadi orang kaya. Siapa orang yang kaya gagal? Dia yang memiliki banyak segudang harta, segudang harta, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah contoh-contoh raja-raja dan bangsa-bangsa sebelumnya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita buka diskusi penekanan saya dan kita semua, mari kita harus berpegang teguh sini. Ya, kita harus istiqomah di sini. Kita harus istiqomah. Ya, istiqomah. Agama mengajarkan kita komitmen istiqomah. Cuma kadang-kadang ada orang disuruh istiqomah beragama atau beristirahat. Ya Pak, disuruh beristiqomah, dia istirahat. Salah satu tujuan manusia adalah banyak menjadi hari yang berlalu, dia pergi. Nah, inilah yang salah apa? Maka dia ayo
mulai ujung rambut sampai kepala harus kafah. Contoh ada orang Islam tidak kafah, jadi yang bilang misalnya itu tidak kafah itu. Ya maka terjadi pemurtadan antara mulut dan hati, itu tidak kafah. Ya. Ada juga orang kalau ketemu orang baik, dia baik. Ketemu orang buruk, dia buruk. Sering kita mengatakan kalau kau baik sama saya, Pak, saya tak sama. Mihran. Kalau Mihran baik kepada saya itu biasa. Tapi kalau Mihran buruk sama saya dan saya tidak baik, atau sebaliknya itu yang luar biasa. Jadi jangan hanya menggunakan ayat-ayat, jangan memasukkan ayat-ayat dalam pergerakan. Kalau kau baik, saya baik. Kalau saya buruk, tidak ada yang mesti disingkat, tidak ada yang mesti. Bahkan masih mencontohkan ketika datang orang baik tidak baik, ketika datang orang buruk dia mencaci maki apa tersebut. Luar biasa kan? Tapi tidak. Kalau baik, tapi kalau buruk, kita ini inilah ayat-ayat yang masuk dalam pikiran itu kurang tepat. Ya, coba kalau begini. Ya, biar kenapa kita sama takdir? Karena saya orang baik. Kenapa orang baik? Dia buruk sama takdir. Karena Rasulullah mengajarkan aku berikan kepada siapa bukan hanya orang baik saja. Hal ini memang sekali. Oleh karena itulah kafah. Kita harus bicara kafah. Kemudian yang terakhir, ya, disinilah keistimewaan ini yang harus kita jaga. Inilah kunci kita beribadah. Karena kita akan berani, harus itu berani berangkat kepada Allah. Segala sesuatu yang kita sudah sepakati pasti ada konsekuensinya, pasti ada. Ya. Dan ketika konsekuensi bercampur akal, maka tidak ada lagi yang bisa menerapkan kecuali istiqomah. Suami dan istri dia sudah berakal kepada penyumbang. Saya terima nikah yang jelas Ustaz. Itu sudah ada. Ketika kita sudah ada konsekuensi apa? Suami bertanggung jawab istrinya. Bagaimana supaya kita ngomong istiqomah, jangan istirahat. Ya. Oke, kalau sekalian saya kira ini sebagai pengantar untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ada barang mudah kehidupan manusia dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah dengan jalan yang terbaik sesuai dengan kita Allah dan Rasulullah. Ya, silakan kalau ada mau didiskusikan, kita diskusikan bersama. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya, dan cukup memberikan memberikan kita ilmu baru. Ya, baik, terima kasih Ustaz Mihran. Saya akan mencoba memberikan respon ya, bukan menjawab, tapi respon apa yang saya pahami. Yang pertama, ketika kita mendapatkan rezeki itu kalau kita tidak sabar, tidak bisa menahan, cepat habis. Saya bilang kalau cepat habis tidak apa-apa, yang penting di jalan Allah. Nah itu, karena rezeki itu Pak, memang dibagi, untuk dibagi. Persoalan cepat atau tidaknya itu tergantung itu rezeki kemana. Kalau kita ke jalan Allah, sejempol kalau bisa cepat habiskan. Karena rezeki itu yang kita miliki Pak, itulah yang kita amalkan. Kalau kita simpan-simpan itu belum tentu kita yang memiliki. Maka itulah tingkat syukur sebenarnya itu luar biasa. Dia bukan hanya alhamdulillah dapat uang, tapi langsung action. Ada orang dapat rezeki Pak, alhamdulillah terus. Nah janji temannya mau traktir, tidak datang juga. Ya, itu kalau mau traktir, itu bentuk kesyukuran kita, bentuk bilhal, perbuatan kita. Iya, maka persoalan cepat habis atau tidaknya itu tidak ada persoalan. Tergantung itu uang dikemanakan. Kalau dia jalan Allah, sejempol luar biasa. Itulah sebanyak orang-orang yang beriman tinggi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi itu kan selalu memberikan uangnya itu, mensedekahkan uangnya. Ini uang saya, kenapa aku sedekahkan semakin bertambah? Abdurrahman bin Auf itu kan semua hartanya itu pokoknya tiap hari dibagi, tapi kenapa setiap dibagi itu besoknya semakin bertambah. Nah, jadi itulah tadi konsep
syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Yang kedua, ini level tinggi, ini yang kedua. Saya mau menjawab mengutip penjelasan Imam Besar Masjid Istiqlal dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia jelaskan gini. Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar, sesungguhnya syukur itu kalau ada orang mendapatkan nikmat lalu kemudian dia bersyukur, itu biasa. Itu level standar. Kalau dapat nikmat lalu kemudian kita bersyukur, itu biasa, kan dapat nikmat. Tapi kalau ada orang diberikan musibah, hilang motornya, bapak-bapak semua, adik-adik yang mahasiswa, kalau hilang motor tak berani bilang alhamdulillah. Bagaimana Jamal? Berani bilang alhamdulillah hilang motor tak? Ya, hilang laptop tak? Berani bilang alhamdulillah. Pasti dia bilang ke kamu, kau gila. Kenapa hilang laptop, hilang motor, kau bilang alhamdulillah. Tapi bagi orang-orang yang level keimanannya tinggi, Pak, itu lagi penjelasan Nasruddin Umar, itu bukan syukur lagi namanya, itu syakur. Syakur itu, Pak, dia menerima segala sesuatu yang datang dari Allah, mau pahit mau manis, dia harus mensyukuri. Kenapa? Karena kita harus memahami, Bapak Ibu sekalian, segala yang terjadi di muka bumi ini itu yang punya skenario Allah. Seulangi, apa yang terjadi di langit dan di bumi ini itu sutradaranya yang merancang konsep itu. Kalau perfilman sutradara, itulah Allah. Dan kita sebagai pemeran, pemain, jangan diprotes sama yang punya sutradara. Ada nggak orang buat film tiba-tiba protes di sutradaranya, nggak mau dia dipecat kok jadi pemain. Begitulah kita, Allah itu sutradara. Ketika Allah memberikan kita, kau begini, jangan kilauan Allah, karena dia punya hak otoritas. Dipecat sebagai hamba, bisa kita tadi jauh dari Allah. Ini Pak, luar biasa kalau kita dapat musibah. Menurut orang pada umumnya itu adalah kita bersyukur. Itulah level-level orang-orang beriman menengah ke atas. Bahkan inilah para ulama, para wali-wali Allah, para rasul Allah. Kalau tadi motornya hilang, dia bersyukur, alhamdulillah sudah menikmati 5 tahun motorku, ya, lepas tol nih cicilannya, diambil besoknya, alhamdulillah sudah menikmati, karena ini motor bukan saya yang punya, Allah titipkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengatakan harta itu milik kita, anak itu milik kita. Salah kalau mengatakan itu milik kita, karena kita hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu. Begitulah tadi motor tak, Allah yang titipkan. Kalau Allah mau ambil, masa mungkin protes? Nggak ada yang punya. Tentu, ini Pak, HP saya, titip dulu deh, saya mau ceramah. Titip. Begitu saya sudah ceramah, Ustaz menyerang, kasih mah HP gue. Tidak, mau ambil ki. Salah gitu, karena saya cuma titip tadi. Anggaplah itu motor tak dari Allah, dia titip. Mau mengambil Allah silakan, karena bukan kita yang punya. Tapi itu butuh ilmu. Tidak semua orang bisa. Saya saja belum bisa kayaknya untuk mensyukuri mensyukuri hal-hal yang buruk tadi itu. Kita masih butuh riyadhah, butuh latihan, Pak. Tapi kalau ada orang yang mensyukuri keburukan itu tadi, masalah itu luar biasa tingkat keimanannya, Pak. Luar biasa ya. Ya, maka Allah menegaskan kepada kita semua, boleh jadi yang kita anggap baik itulah buruk bagi Allah, dan boleh jadi kita anggap buruk itulah terbaik oleh dari Allah kepada kita. Ya, saya berikan satu contoh, Pak. Ada salah seorang penumpang pesawat, dia datang terlambat, kemudian marah-marah karena sudah ditutup, tidak boleh lagi penerbangan, karena dia salah sendiri terlambat, Pak. Marah-marahilah pilotnya, semua orang di bandara itu dimarah-marahi semua. Iya. Setelah itu tidak ada jalan, dia sudah berusaha, tidak bisa, uangnya pun tidak digantikan. Kemudian 1 jam kemudian dia mendengarkan, Pak,
ternyata pesawat yang tadinya dia ingin tumpangi itu mengalami hilang kontak, dan dipastikan semua penumpangnya itu akan jatuh dan 99% meninggal dunia. Apa Nabi bilang tadi yang terlambat, yang tadinya marah-marah, alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata ada di situ, wih mati maka ini. Artinya apa? Boleh jadi inilah tadi orang yang sebelum berangkat ke bandara, ya Allah selamatkan aku dalam perjalananku. Caranya Allah menyelamatkan, membuatkan dia dulu masalah dulu, dia terlambat, dia tidak bisa masuk pesawat, sehingga dengan jalan itu dia tidak ikut, Allah selamatkan. Karena itulah tadi caranya dia berdoa, selamatkan aku dalam perjalananku ya Allah. Andai kata dia ikut, boleh jadi tidak selamat. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Allah itu mengabulkan doa kita, diuji dulu, diberikan dulu hal-hal yang pahit. Tapi ingat, di balik hal yang pahit itu ada manis. Maka mari kita coba belajar merasakan manisnya pahit, Pak. Itu tadi yang musibah tapi manis. Kalau kita sudah belajar merasakan manisnya pahit, apalagi kalau manis memang nih. Iya, kalau manis itu biasa-biasa nih, karena pahit saja kurasakan manis, apalagi kalau sudah manis. Maka orang yang mendapatkan manisnya manis santai gitu, nggak mau dia sombong, nggak mau. Kenapa? Biasa ji ini, yang pahit saja manis, apalagi kalau manis memang jadi santai nih. Ini dunia ji ini, akan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu penjelasan saya. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Saya kembalikan kalau masih ada waktu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ansari. Ya, sekali lagi saya ingin merespon saja ya Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, bukan menjawab, karena kalau menjawab ini berat Pak, ini berat ya, apalagi saya ini al-fakir ya, masih belajar, masih mahasiswa juga ya. Pertama ya, akad itu ya, tentu saya ingin menjawab sesuai dengan ajaran Islam, karena kita ini adalah orang Islam ya. Jadi semua manusia itu yang lahir itu dia sudah ada proses akad dengan Allah. Itu tadi ayatnya. Jadi saya tidak mau menjawab di luar agama Islam, karena itu yang saya pahami. Jadi alastu birabbikum tadi itulah yang akad kita Pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada akad. Kalaupun nanti ada yang melenceng dari akad itu, itulah orang-orang yang kafarah, yang tertutup ya, yang pengkhianat. Dan itu dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ya, itulah orang-orang yang kafir, ulaika humul kafirun, orang-orang yang kafir, kafara, yang tertutup, tidak mau mengakui janji dari Allah ya. Kemudian bagaimana ketika dia non muslim nanti atau tidak beragama ya, itu Rasulullah sudah menegaskan ya, kullu mauludi yuladu alal fitrah Pak. Anak itu lahir dalam kondisi fitrah suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Nasrani, Majusi. Iya, saya andai kata saya lahir dari orang tua non muslim, kemungkinan besar saya orang non muslim. Karena lingkungan kita, keluarga kita ya membuat kita mendidik dan membesarkan. Coba tabe. Adakah di sini yang mengenal Islam melalui proses perjuangan? Contohlah saudara kita yang mu'alaf, dia masuk Islam betul-betul, dia meyakini dan dia penuh pertimbangan sehingga dia masuk Islam. Coba kita masuk Islam kayak tidak ada perjuangan, maksudnya tidak ada proses perenungan yang panjang. Ya, saya pernah bertemu Ustadz Yahya Walwani yang sudah terkenal salah satu pendeta. Ya, dia itu berislam karena nalar pikirannya dia menceritakan waktu itu, saya 15 Al-Quran saya simpan di depanku, 15 Al-Quran sudah kubuka 14, 1 sampai 11 semua sama isinya, dan dia kalau 15 ini masih sama, saya putuskan masuk Islam. Nabi bilang, ini yang sebenarnya ini. Sementara agama saya, ya, mau maaf saya ambil contoh ya, agama saya ini berbeda-beda, kitabnya berbeda-beda, ada perubahan. Maka dia makin inilah Al-Quran yang saya yakini, maka dia masuk Islam. Jadi ada perjuangan. Sementara kita paling disunati, Nabi bilang orang kampung dulu, kalau sudah disunat itu Islam kita
Syahadat ki, Islam ki. Padahal Islam itu bukan hanya syahadat. Syahadat itu baru pondasi. Mau ki punya bangunan Pak 1 hektar pondasi semua, tidak mungkin kan? Ya, jadi itu tapi Pak Ansari yang saya pahami itu ya semua orang melalui proses akad. Kalaupun dia keluar nanti itu tadi Rasulullah menegaskan kepada kita orang tuanya lingkungannya lah yang buat dia maju Nasrani dan seterusnya. Ya, kemudian dosa betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Semua kita anak cucu Adam pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam Pak pernah melakukan kesalahan. Tetapi jangan dianggap orang yang bersalah itu orang yang kotor, orang yang masuk neraka. Jangan kita menjas. Karena Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa khairul khata' sebaik-baik. Jadi orang berdosa itu Pak baik katanya. Sebaik-baik orang berdosa. Jadi orang berdosa pun baik. Sebaik-baik orang berdosa at-tawwabun. Ya dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang ini Pak berdosa tiap hari. Meleknya mata tak dosanya, geraknya jari tak dosanya. Coba melihat di gadget hal-hal yang tidak disengaja. Lihat lagi hal-hal yang mungkin membuat mata kita berdosa, pikiran kita berdosa. Ya, makanya agama mengajarkan kita ada zikir pagi dan petang. Ya, bahkan ada guru saya mengajarkan kalau bisa malam kau salat tobat, pagi juga kau salat tobat. Apa? Dari pagi ke malam itu kau bisa terampuni dosamu. Kemudian dari pagi ke sore itu bisa terampuni dosa. Karena kita tidak tahu kapan kita berdosa. Iya. Maka ikhtiar kita adalah berusaha untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita Pak pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, kesalahan itu adalah jalan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses Islam menuju Allah, menuju ke Allah itu Pak banyak sekali liku-likunya. Maka tadi ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara kafah. Dan ayat selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itulah yang sejatinya akan menjerumuskan kita, menggoda kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sejarahnya iblis Pak Syaitan. Dia itu seorang hamba yang taat ciptaan Allah, lalu kemudian dia dilaknat karena sombong angkuh, dan dia minta satu permintaan. Aku ridho dilaknat masuk neraka, tapi izinkan aku ya Rabb minta satu permintaan. Apa permintaannya? Dia ingin menggoda, menjerumuskan, mencelakakan anak cucunya Adam. Untuk apa? Supaya Adam ditemani dalam penantiannya di nerakanya Allah. Maka tugasnya syaitan Pak itu hanya satu, dan dia istiqomah. Apa tugasnya? Menjerumuskan anak cucu Adam. Tidak ada yang lain, hanya menjerumuskan, dan dia istiqomah. Kadang-kadang kita kalah istiqomah dari setan. Setan itu istiqomah. Kalau kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ya. Ya, setan itu sekali setan tetap. Dan mana kita tahu? Sekali setan tetap setan, tidak pernah jadi manusia. Lucunya manusia, sekali manusia kadang-kadang jadi setan. Makanya minal jinnati wan nas, jin itu bangsa jin dan manusia. Maka Al-A'raf ayat 179 dikatakan, ya walaqad zara'na li jahannam. Banyak penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Manusia itu kita Pak. Jadi kita ini manusia ini potensi juga masuk ke jerumus Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan Pak, dia masuk neraka atau tidaknya itu wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memberikan interpretasi bahwa orang itu masuk surga atau masuk neraka. Intinya kalau kita ikuti agama jalur yang Allah tentukan, 99% selamat. Tapi kalau tidak, itu juga 90% bisa dipastikan akan celaka. Karena agama telah mengajarkan kita. Maka persoalan akhirat Pak, akhirat itu kalau mau kita tahu akhirat, ambil berita-berita dari akhirat. Tidak mungkin kita bisa mengerti akhirat kalau bukan surat dari akhirat.
Tapi ada orang salah paham bilang, ada nih orang dari sana baru kembali melapor. Bukan itu maksudnya. Berita akhirat itu adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan di neraka begini, 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 begini. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sesungguhnya Al-Quran itulah surat kabar, surat gembira dari Allah untuk kejadian di akhirat. Nah, bagaimana kita mengikuti Al-Quran ini, mengikuti sunnah Rasulullah yang tadi ditegaskan, kalau engkau ikut kepada dua pusakaku, Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan dari saya, bahwa sejatinya proses kehidupan manusia itu masih panjang, Pak. Kita ini ibaratkan orang yang berlayar. Saat ini kita berada di tengah samudera yang luas. Maka kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, supaya begitu kita finish tidak akan kehabisan bekal, dan bahkan banyak lebihnya. Itulah agama mengatakan, jangan andalkan yang wajib, tak Pak. Jadi wajib itu 5 waktu itu wajib itu. Jangan bangga dengan sholat 5 waktu, tak. Karena itu saya cuma kontekskan ya Pak. Kalau sholat 5 waktu kita yang kita andalkan, itu sebenarnya belum didapat, karena itu adalah utang, harus dibayar, wajib. Yang mana penambah-nambahnya itu qabliyah, ba'diyah, Senin, Kamis, duha, tahajud, itulah yang menambah-nambah kita. Maka bekal kita dapatkan, Pak. Jangan kita kasih pas-paski, tapi kasih lebih. Sama kalau berbagi, jangan pas-pas, usahakan kasih lebih. Dalam beramal pun jangan kita pas-paskan amal, tapi usahakan lebih, supaya ada pelampung. Barangkali besok-besok di akhirat kita punya dosa kepada saudara kita, maka kita bayar dengan pahala kita. Tapi jangan, alangkah celakanya kita. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu ada orang yang datang ke Allah membawa banyak pahala, tapi ternyata banyak utangnya, suka menggosip, mencaci, menyakiti saudaranya. Datanglah, ya Allah, aku tidak ridho dia masuk neraka. Kenapa? Dia pernah menyakiti saya. Saya menuntut keadilanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, timbang amalnya berapa? Banyak orang datang, habis ke amalnya Pak, tidak bisa ada yang membayarkan. Tidak ada jalan lain, kau ambil dosanya, baru kau pikul itu dosanya. Maka itulah orang-orang yang celaka di yaumil qiyamah. Banyak amalnya dia dah bawa ke Allah, tapi banyak tu dosa yang dilakukan dan tidak sempat dia bertobat. Maka amalnya habis dipakai untuk membayar, bahkan dosanya orang yang ditempati berdosa dia yang ambil. Mudah-mudahan manfaatnya kita semua. Terima kasih yang sudah bertanya, dan jamaah yang lain, khusus kepada Ustaz Yunus yang telah memberikan amanah kepada saya untuk sharing, berbagi kepada kita semua. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dijadikan sebagai ajang tarbiyah, pendidikan, supaya kita bisa menjadi alumni-alumni terbaik bulan Ramadan, mendapatkan predikat cum laude, yaitu la'allakum tattaqun. Sekian, terima kasih atas perhatian. Benarnya datanya dari Allah dan kesalahan datanya dari pribadi Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.